Selamat sore pemirsa channel YouTube Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu namanya Mbak Ayu, pengrajin wayang sodo dari Kelurahan Bejiharjo. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya tentang keseharian dari Mbak Ayu dan mungkin aktivitas proses membuat wayang sodo dari Mbak Ayu tadi. Mungkin tanya dulu Mas Bernard, ada perkenalan dulu nggih Mas Bernard ya. Terima kasih menambahkan bahwa artis yang kita undang ini punya potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Gunung Kidul. Dan kebetulan juga secara potensi tidak hanya sebatas di wayang sodo, tapi dia juga punya keahlian di seni lukis. Terus juga perlu kita sampaikan bahwa pelaku ataupun pengrajin wayang sodo ini punya keterbatasan disabilitas bisu dan tuli. Makanya untuk malam ataupun sore hari ini dia tidak bisa kita ajak untuk berkomunikasi, tapi akan diwakilkan oleh salah satu pendamping Mbak Ayu. Mungkin Mas yang sebagai pendamping Mas Eri ya, Mas Eri ya, Mas Eri. Ya, Mas. Boleh tahu latar belakang pendidikan dari Mbak Ayu ini pernah belajar di mana atau di belajarnya formal atau tidak, itu nanti bisa monggo Mas Eri jelaskan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Setiawan dan ini nama lengkapnya adalah Rovita Sari Rahayu dari Kelurahan Bejiharjo. Beliau sebenarnya bukan pencipta wayang sodo, akan tetapi dia adalah pewaris wayang sodo yang dipercaya oleh Bapak Marsono, pencipta wayang sodo yang pertama kali. Dan wayang sodo ini satu-satunya yang ada di Gunung Kidul, bahkan di Indonesia cuma ada satu, yaitu di Bejiharjo. Latar belakang Ayu sendiri, dari kecil memang Ayu terlahir dengan sempurna, akan tetapi karena tragedi kecelakaan bersama ayahnya mengakibatkan Ayu tidak bisa mendengar dan berbicara. Waktu itu pernah sekolah kelas 3 SD, pada waktu itu 2006 mengalami bencana gempa itu, akhirnya tidak melanjutkan sekolah sampai sekarang. Jadi gitu, untuk isyarat dia tidak bisa. Jadi selama ini saya, Pak Bernard dan Pak Marsono dan pendamping yang lain itu menggunakan bahasa tubuh. Oh gitu ya. Jadi saya konsultasi sama ibu bagaimana berkomunikasi dengan Ayu. Ternyata ibu punya simbol sendiri untuk berbicara dengan Ayu, dan saya juga malah yang belajar sama Ayu. Jadi simbol-simbol Ayu yang kita ikuti. Oh gitu ya. Kalau menulis, membaca bisa? Sebenarnya menulis sampai Z itu bisa, merangkai kata, gelas, cangkir itu bisa, tapi tidak bisa mengartikan. Oh, gitu, misalnya topi, bisa nulis topi, mengucapkan juga bisa. Topi coba. Seperti topi ya, bisa nulis juga bisa, tapi artinya yang nggak tahu. Topi itu apa? Misalnya gitu, sapi itu apa? Seperti itu. Tapi dengan keterbatasan Mbak Ayu tadi, hasil karya ini mungkin pernah dipamerkan sampai kemana itu Mas Eri? Dulu sebelum kenal dengan saya dan pendamping yang lain itu diasuh oleh Pak Marsono, dan beliau pernah mengajak workshop, kan banyak di Pindul kan, pas waktu itu Pindul booming. Itu workshop dengan turis-turis yang berwisata ke sana, mengadakan workshop di situ. Jadi karya-karya Ayu ini malah banyak yang keluar negeri. Oh iya. Berarti proses menemukan ide dari Mbak Ayu sendiri itu dari lingkungan sekitar gitu ya? Iya. Tidak cuma membuat wayang sodo, di Ayu ini
ternyata sangat bakat sekali untuk melukis. Jadi gitu, ya. Karena saya itu tetangga, padahal tetangga tapi malah kenalnya baru 2 tahun ini, baru Juni, malah 2019 ini, belum lama. Padahal ya. dekat karena Ayu ini orangnya tertutup dan jalur saya lewat juga di jauh, maka baru kenal Ayu malah dikenalkan oleh Pak Marsono itu. Oh iya. Iya. Berarti antara melukis dan membuat wayang itu Mbak Ayu lebih memilih yang mana antara selama ini dua-duanya jalan semua. Jalan semua, tapi awalnya Ayu itu melukis, sebenarnya melukis, coba melukis di kertas atau sampul atau bekas koran apa-apa itu, itu banyak di rumah. Pernah bikin wayang pakai apa itu bekas apa itu? Kardus, bekas kardus, digambar terus digunting. Itu ternyata tanpa belajar sama siapapun, cuma lihat gambar langsung dicontoh, jadi ditempel lah. Pak Marsono datang, akhirnya melihat Ayu kenapa bisa bikin ini tanpa sekolah, makanya dilatih wayang sodo ini untuk meneruskan. Jadi kalau membuat wayang sodo sendiri belum lama ya? Belum lama. Sekitar 2015-an. Kalau melukis malah 2012-an. Ya, jadi selama 5 tahun ini Mbak Ayu aktif di membuat wayang sodo itu memang belajarnya dari Pak Marsono tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan apa ya Mas Heri sebagai pendampingnya tadi. Figur-figur wayang ini memang imajinasi atau memang ada wanya gitu? Ya sebenarnya ini melihat di buku atau diajarkan oleh Pak Marsono, kalau ini seperti ini. Jadi bentuk-bentuknya ini kreasi dari Pak Marsono yang kemudian dikreasi ulang oleh Ayu. Awalnya menirukan ya. Coba. Awalnya itu dari kepala dan ini setengah jadinya seperti ini, dan nanti paling prosesnya kurang lebih 20 sampai 30 menit jadi seperti ini sampai finishing. Iya, menambahkan Mas Heri, ketika dia membuat sebuah bentuk ataupun figur wayang, otomatis kan juga tidak mudah karena saya lihat sendiri ada rumus ataupun teknik-teknik tersendiri, bahkan mungkin hitungan-hitungan harus berapa batang, terus nanti dikumpulkan jadi satu, terus dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karakter ataupun figur wayang. Mungkin Mas Heri bisa menceritakan. Kalau untuk detailnya saya kurang paham. Saya juga pernah belajar, tapi karena tidak dilatih terus, jadi saya belum menguasai betul. Pak, ini sebenarnya ada rumusnya juga, harus lidi berapa, harus panjang sekian, dan ini jaraknya sekian. Itu ada aturannya sebenarnya. Kalau untuk tokoh-tokoh mungkin Pak Bernard yang lebih menguasai. Kalau ini tokoh apa itu Pak Bernard. Iya, selama ini yang sudah dicapai dalam arti secara total jumlah karya dalam bentuk wayang sodo kira-kira ada berapa pieces ataupun berapa biji ataupun sudah banyak sekali ya, ada ratusan mungkin. Yang keluar juga sudah banyak yang laku dan ikut pameran-pameran di Jakarta, pernah juga laku di sana. Kalau dihitung ya sudah banyak. Cukup menarik ketika begini Mas Heri, bahwa ini menjadi sebuah karya ataupun tidak lagi karya tapi lebih ke arah kriya dan suatu saat bisa dijadikan sebuah komoditas untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah mungkin juga bisa diceritakan kira-kira kalau ini dijual harganya berapa dan layak atau tidaknya, bahwa ini ketika dia proses dalam waktu 1 hari dapat berapa, terus nanti terjual berapa, terus hitung-hitungannya kan bisa untuk kepentingan kebutuhan keluarga. Mungkin itu yang perlu kita
ketahui. Sampai saat ini pemasaran Ayu memang cuma lewat mulut ke mulut. Jadi peran pendamping sangat diperlukan di sini, dan terima kasih karena ini pameran ini mengajak Ayu yang seorang difabel memberi kesempatan pameran lukisan di sini, memberi kesempatan workshop di sini. Mungkin dari sini nanti banyak orang yang mengenal Ayu dan karya-karya Ayu dan mengenal wayang sodo, dan nantinya bisa dikenal oleh semua orang. Oh iya, satu poin lagi Mas Eri, bahwa pemirsa pun juga harus tahu nilai nominal. Nilai nominal yang nantinya kalau dijual harga satunya berapa, karena saya lihat juga besar kecilnya juga tidak sama. Ya beda. Jadi yang kecil ini satu ya, satu nanti ada packingnya seperti ini 50.000, nanti satu ini 50.000, bukan satu kalau satu set ini 200, ini kan 4. Oh, ya. Kalau yang tanggung per pieces ya? Yang tanggung ini 75. 75, nanti yang ini yang besar ini 100.000. Ya, jadi kalau ada pesanan yang lebih besar lagi bisa. Nanti ada yang 1 meter juga bisa. Nanti harganya bisa. Iya. Nanti bisa dipesan misalnya 1 meter dengan harga sekian, nanti bisa di. Oke, saya kira cukup menarik Mas Heri, bahwa ini menjadi sebuah potensi ataupun komoditas unggulan yang dimiliki oleh Gunung Kidul. Makanya harapan-harapan yang ingin kita sampaikan ataupun ingin kita ketahui dan kita sampaikan ke dunia luar, bahwa Gunung Kidul juga ternyata punya banyak potensi, tidak hanya sebatas potensi di seni rupa, tapi potensi di kriya-kriya yang lain juga sangat banyak. Makanya harapan kami memang dengan adanya wayang sodo bisa tampil dan bisa dikenalkan lebih luas, akan membawa nama Gunung Kidul jauh lebih ke depan. Itu, terima kasih para pemirsa. Saya kira cukup untuk talkshow hari ini, dan kita kembalikan pada pembawa acara. Ya, oke, pemirsa YouTube di mana berada, ini saya akan menjelaskan proses pembuatan wayang sodo yang dilakukan oleh adik Rovita Sari Rahayu. Ini adalah wayang yang terbuat dari sodo, dan sodonya itu khusus, yaitu dari pohon kelapa gading. Jadi tidak sembarang pohon kelapa bisa dijadikan wayang sodo, mengingat ternyata lidi yang digunakan itu harus lentur, dan lidi kelapa gading ini sangat cocok untuk membuat wayang sodo. Dan jumlah untuk membuat wayang sodo ini jumlahnya sekitar 12. Jadi ada 12 helai lidi, dan dengan teknik ditekuk-tekuk, dianyam seperti itu. Prosesnya kurang lebih ya 20 menit hingga 30 menit untuk membuat satu seperti ini. Ya. Dan kemudian nanti kalau sudah terbentuk kepala, kita akan ini yang sudah setengah jadi. Jadi ini hidung ini nanti jadi gelungan seperti ini, gelungan atau mahkota seperti itu. Ini nanti dibentuk, lehernya juga dibuat agak melengkung ini, dan ini agak dilebarkan nanti. Seperti ini. Sebenarnya ada rumusnya, tapi saya belum menguasai di rumusnya ini membuat wayang. Nanti juga ada di penambahan mata. Mata ini terbuat dari ini adalah bunga pohon kelapa yang menjadi kelapa itu. Jadi semua ini terbuat dari pohon kelapa, seperti talinya ini juga dari serabut-serabut kelapa. Ya, dan ini
gelang. Gelang ini terbuat dari batok kelapa untuk menyambung tangan di sini. Ini saya akan menjelaskan, ini adalah wayang sodo yang sudah jadi, namanya Puntadewa. Ini kalau wayang yang laki-laki itu kakinya begini, kakinya untuk menentukan karakter cowok atau cewek. Ini kalau cowok kakinya lebar ini, kalau perempuan, wayang yang perempuan itu punya seperti jari, jadi kakinya tidak terlihat seperti itu. Ini menggunakan jari dan menggunakan ini, apa ini namanya, kemben, kemben seperti itu. Nah, ini untuk hasil akhirnya nanti sesudah itu jadi, nanti dijemur di matahari dan di clear. Nah, untuk membuat ini isen jari ini cuma pakai lidi yang diputar-putar. Nanti untuk penguatnya ditali pakai tali kenur yang kecil. Nah, seperti itu biar kuat. Demikian wawancara kita pada sore hari ini dengan Mbak Ayu, pengrajin wayang sodo dari Kelurahan Girjarjo. Kita nanti ketemu pada acara selanjutnya. Tetap di channel YouTube Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul di pameran virtual seni rupa Swargo